akan ada badai dahsyat di Jabodetabek tanggal 28 Desember. Ahli cuaca ini tak sepakat. Penulis, Mirsan Simamora. Publik ramai memperbincangkan akan adanya badai dahsyat pada tanggal 28 Desember tahun 2022 di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi, Jabodetabek. Benarkah akan ada badai dahsyat? Ahli cuaca dari Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi Geofisika, STMKG, Denny Septiadi tak yakin akan ada badai dahsyat. Dia mengatakan, beberapa hari ke depan ada potensi hujan ringan sedang bahkan ekstrim yang perlu diwaspadai dan diantisipasi. Namun, bukan karena badai dahsyat di Jabodetabek, kata Denny yang juga doktor di bidang meteorologi ini, Selasa, 27/12. Denny menerangkan, hasil pengamatannya berdasarkan NWP Sadewa yang menjadi landasan warning adanya badai, dia tidak melihat indikasi badainya. Curah hujan 5-10 mILLIMETERPERHOUR masih kategori sedang, jelas Denny yang merupakan dosen meteorologi STMKG dan juga Ketua Pokja Bencana Hidrometeorologi Ikatan Ahli Bencana Indonesia, IABI, ini. Denny menjelaskan, ada beberapa metode dan perspektif peneliti meteorologi dalam menganalisis data baik itu data in situ, penginderaan jauh, satelit, ataupun reanalisis. Data-data tersebut setelah melewati proses quality control (QC), kemudian dijadikan sebagai data masukan untuk prediksi cuaca baik itu menggunakan pendekatan statistika ataupun numerik. Untuk saat ini, perkembangan numerical weather prediction (NWP) sebagai prediksi jangka pendek cukup menjanjikan sebagai warning. Namun demikian, tentu saja model NWP ini memerlukan analisis meteorologis yang perlu mempertimbangkan lagi real-time konvektif yang didapat dari satelit, seperti data IR Himawari yang menggambarkan real-time distribusi dan posisi konvektif di benua maritim Indonesia, beber Denny. Di samping itu, data-data observasi permukaan dan udara atas untuk melihat labilitas atmosfer. Artinya, sampai saat ini pemanfaatan NWP sebagai sumber informasi utama operasional institusi bisa sangat keliru. Mengapa demikian? Umumnya NWP tergantung pada inisiasi data awal, sehingga hasil prediksi akan upper estimate, di atas nilai estimasi, ketika inputan awalnya atmosfer dalam kondisi labil kuat, dan akan underestimate, di bawah nilai estimasi, ketika inisiasi data awalnya adalah atmosfer stabil atau labil lemah, urai Denny. Badai dahsyat perlu diluruskan. Menurut Denny, perlu diluruskan penyebutan badai dahsyat ini lebih merefer pada aktivitas konvektif skala besar di atas meso, yaitu siklon, topan atau depresi tropis yang memiliki kategori 1 hingga yang dicirikan dengan kecepatan anginnya. Misal badai kategori 1 memiliki kecepatan 119-153 km per jam. Jika yang dimaksud adalah badai di atas, ini tentu keliru sekali. Secara fisis tidak ada badai yang benar-benar bisa memasuki teritorial mendekati ekuatorial Indonesia. Meskipun dalam beberapa tahun belakang Indonesia juga pernah dimasuki oleh beberapa badai seperti siklon tropis Seroja yang terbentuk di selatan Nusa Tenggara Timur, Indonesia, pada tanggal 3 April tahun 2021, namun tidak secara spesifik di Jabodetabek, urai Denny. Denny mengungkapkan, saat ini badai siklon yang aktif adalah badai siklon darian kategori 2, 177 km per jam, yang terpantau aktif di Samudera Hindia. Namun posisinya sangat jauh dari benua maritim Indonesia, BMI, lebih besar dari 1000 km, dan berpotensi semakin menjauh dan melemah serta tidak berdampak pada BMI. Jadi badai yang mana yang dimaksud? Tanya Denny. Namun, apabila yang dimaksud badai adalah terjemahan dari thunderstorm, yaitu badai petir, maka benua maritim Indonesia, BMI, adalah daerah konvektif tersubur di dunia dengan potensi masif tumbuh berkembang badai petir, thunderstorm, baik sel tunggal, single cell, hingga sel banyak, multi-sel, bahkan sekali meso-konvektif system. Awan-awan badai, storm cloud, tersebut memiliki potensi curah hujan lebat hingga ekstrim, angin kencang, dan petir. Penamaan badai di luar pemahaman dari siklon, topan, dan depresi tropis sangat tidak lazim dan cenderung mengarah pada pemahaman yang keliru. Jadi sangat tidak tepat menggunakan terminologi badai apalagi badai dahsyat di Jabodetabek, tegas Denny. Bagaimana cuaca di Jabodetabek pada tanggal 28 Desember? Denny menerangkan, berdasar observasi near real time,
Ada konvergensi dari utara Jawa dan selatan Jawa yang memungkinkan awan akan tumbuh dan berkembang di atas Jawa. Namun sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat, hari Selasa, 27/12, terlihat mulai terdisipasi, punah. Pada bulan-bulan Desember, Januari, Februari, DJF adalah fase terkuat aliran dari Asia Siberia menuju ke BMI yang umumnya lembab dan basah, sehingga pada DJF jelas BMI akan berpotensi hujan dan peningkatan bencana hidrometeorologi. Bukan hanya Jabodetabek yang memiliki potensi tumbuh berkembang awan-awan konvektif masif, namun hampir di seluruh BMI sebagaimana warning BMKG, Beber Denny. Berbagai nilai indeks seperti Indian Ocean Dipole Mode, IOD, Madden-Julian Oscillation, MJO, Sea Surface Temperature, SST, El Nino Southern Oscillation, ENSO, gelombang Kelvin dan lain-lain hanya sebagai landasan analisis para peneliti atmosfer dalam membuat prediksi jangka pendek. Untuk lebih presisinya prediksi harus mempertimbangkan dan diverifikasi secara near real-time distribusi awan-awan konvektif baik dari satelit maupun radar. Biru menggambarkan prediksi hujan 5-10 MILLIMETERPERHOUR untuk tanggal 28 Desember tahun 2022, pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang bahkan dalam kategori BMKG masuk kriteria sedang. Jadi di mana badainya? Kata Denny. Peringatan dari peneliti BRIN. Potensi badai dahsyat sebelumnya disampaikan peneliti BRIN Dr. Erma Yulis Hatin di akun Twitternya. Siapapun Anda yang tinggal di Jabodetabek dan khususnya Tangerang atau Banten, mohon bersiap dengan hujan ekstrim dan badai dahsyat pada tanggal 28 Desember tahun 2022, ungkap Erma.